Ini lulusnya tak takoke privasi ndak ini nanti. Oh ya, yang penting lulus gitu. Alhamdulillah. Sudah dibentukkan SK atau ditetapkan itu hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Itu isinya kegiatan pemilihan legislatif, ya ini DPR di kabupaten, DPR di provinsi, DPR RI dan DPD sekaligus pemilihan presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beli roti di kota Ternate. Jumpa dengan kami di Story Mas RT. Hari ini kita kedatangan Bapak atau Mas, ini saya manggilnya. Mas saja, Mas. Oh, Mas. Sesuai dengan podcast Story Mas RT. Mungkin bisa langsung memperkenalkan namanya siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aswino Wardana. Aswino Wardana. Mas Aswino Wardana itu alamatnya di mana? Saat ini saya tinggal di Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, masih Sleman. Mas Aswino Wardana sebelum asli sana atau sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya saya tinggal di sini. Maksud saya di wilayah Sinduati begitu. Oh, di Sinduati, tapi bukan di sini, di wilayah Sinduati. Tepatnya di Sinduati, tepatnya di mana? Di Jombor Kidul, Mas. Oh, Jombor Kidul. Jombor Kidul itu yang saya tahu ada dua tempat di sana, antara selatan Ring Road dengan utara Ring Road. Jadi Mas Aswino yang dulu di daerah Jombor Kidul itu di mana? Loreng Road. Oh, di Loreng Road. Oh, utara maksud saya. Utara Ring Road tapi jenenge Jombor Kidul. Iya. Itu kan agak setengah unik loh, jenenge Jombor Kidul kok utara Ring Road. Harusnya kan selatan Ring Road, ini Jombor Kidul nih, tapi tidak apa-apa, itu memang terbelah Ring Road jadi namanya Jombor Kidul, tapi letaknya di utara Ring Road, utara juga. Mas Aswino mungkin bisa berbagi cerita sebelum sampai di sini apa saja. Jadi mungkin dari pendidikan, dari sebelumnya sekolah TK, SD, SMP, SMA atau sampai ke perguruan tinggi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Mas RT, saya bisa diundang di acara podcast ini. Bagi saya Sinduati itu punya banyak kenangan, Mas. Karena gitu. Sejak TK itu saya derek simbah di daerah Rogoyudan. TK-nya TK Pertiwi namanya. Oh, Rogoyudan ya. Itu daerah dekat-dekat TVRI. Iya, ya? Berarti Sinduati paling kidul gitu. Sinduati paling selatan. Iya. Mungkin SD-nya, TK-nya di Pertiwi, terus SD-nya? SD-nya juga di Sendowo. Itu katanya juga masih perbatasan atau masuk wilayah Sinduati juga. Itu percobaan 2. Kalau Sendowo itu masih masuk Sinduati. Kalau Sendowo itu antara perbatasan tadi Catur Tunggal sama Kodia. Kalau masalah dekat-dekat di situ sudah ke selatan, sudah masuk ke arah Kodia. Wah, luar biasa Mas, detail sekali, bisa sampai tahu sebegitunya. Ya ini mergane kerembraung. Alias enggak bahasa Jawa ini braung, tapi tujuannya tetap silaturahim, karena silaturahim itu kan bisa menambah wawasan, seperti pembahasan yang kemarin dengan Mas Guru. Berkat silaturahim itu kita bisa nambah ilmu, nambah rezeki, dan momen yang positif-positif.
Mungkin dari SD ya tadi, dari Iya, SD SD. percobaan terus ke SMP itu SMP, SMA terus mungkin nanti dilanjutkan ke perguruan tinggi kalau. Kalau SMP saya ya di Kota Jogja di SMP Muhammadiyah 3 di daerah Grobogan gitu. Terus lulus tahun berapa? Lulusnya waduh suwe Mas. 93 mlebu nih ya Le. SD berarti lulusnya 96. Oh, Lulusnya 96. 96 lanjut ke SMA. Mana SMA mana? SMA-nya di daerah Ngaglik, SMA Don the Sagap gitu istilahnya. Oh, Itu istilah kerennya Mas. Istilah Don the Sagap. Saga. Oh, Don the Saga itu apa? Donoharjo, tempatnya dekat sawah dan tegalan. Oh. Jadi SMA-nya itu di SMA Donoharjo. Jadi dari Jalan Palagan Iya, atas. iya, mentok terus sampai ke atas. Atas. Jadi disingkat tadi Don the Saga itu tadi SMA Donoharjo. Dan mungkin diteruskan lagi ke perguruan tinggi. Iya, di perguruan tinggi saya diterima di Bulak Sumur di Gajah Mada. Jurusannya ilmu pemerintahan. Oh, di UGM jurusan pemerintahan. Kalau ini lulusnya tak takoke privasi ndak ini nanti. Oh ya, yang penting lulus gitu. Alhamdulillah. Selesai kuliahnya. Yang penting selesai kuliahnya. Berarti gelarnya apa itu kalau? SIP, Sarjana Ilmu Politik. Oh, SIP, Sarjana Ilmu Politik. Mas Aswino Wardana ini. Di Ipleset ke Sarjana Ilmu Pelet. Pinter melet. Setelah lulus dari perguruan tinggi, merit atau sekarang udah merit ya? Sudah. Punya anak berapa? Alhamdulillah baru 1. Oh, baru Iya. 1 anaknya. Kebetulan. Terus sebelum merit udah melintang buana ke mana aja, atau dalam pekerjaan atau mempunyai bisnis atau mempunyai wira swasta tersendiri? Kalau sebelum bekerja itu kan saya punya hobi pencak silat Mas di lapangan Sinduadi. Oh gitu. Jadi waktunya juga malam. Mungkin Mas RT itu juga sering ke lapangan Sinduadi ya. Iya, saya kan lapangan Sinduadi sore untuk sepak bola. Kalau saya Mas Aswino mungkin malam untuk Malamnya pencak silat. Ora tahu pedok. Sama-sama olahraga tapi beda jurusan aja. Karena kalau digabungkan bahaya nanti sepak bola dengan pencak silat itu kan, kalau digabungkan nanti bal-balan kok pencak silat kartu merah. Oh, ide bagus itu Mas. Terus Mas Aswino, itu kan hobi gitu Mas. Hobi. Juga hobi saya berorganisasi. Jadi salah satu yang mengantarkan kegiatan saya sekarang itu karena organisasi. Oh gitu. Ya, ketika kuliah itu saya bergabung di GMNI. Kepanjangannya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Iya. Oh gitu. Ya, isinya memang kebanyakan ajaran-ajaran Bung Karno. Gitu. Terus setelah mengikuti seperti tadi organisasi, mungkin ada organisasi lain yang pernah diikuti juga. Ya, dari itu kemudian saya banyak berkecimpung di terutama kegiatan-kegiatan civil society itu, masyarakat sipil, misalnya NGO pariwisata itu menjadi aktivitas saya. Juga bergabung di organisasi kemasyarakatan lah. Banyak bergabung di komunitas-komunitas. Oh, komunitas-komunitas. Iya. Di sosial gitu Iya, ya. kegiatan sosial begitu. Gitu. Terus untuk pekerjaan. Nah, selain yang seperti itu, saya juga sempat jadi tukang fotokopi. Jadi karyawan fotokopi atau yang punya fotokopi? Saya masih punya cita-cita pengen punya fotokopinya begitu. Oh, tapi dulu karyawan fotokopi dan masih sekarang
punya cita-cita ingin membuka fotokopi sendiri gitu. Iya. Wah, semoga saya doakan cita-cita jenengan terkabul. Oh, terima kasih. Amin. Di selain itu untuk karyawan atau punya apa pernah bergabung di apa gitu pekerjaan selain fotokopi? Ya ini kalau istilah kerennya broker properti. Oh, broker properti. Tahun berapa itu? Tahun 2010-an. 2010 ke atas itu memang dunia properti di Booming. di daerah Jogja itu sangat booming. Bisa Gila. kolaborasi berarti Mas. Ini bisa jadi grup pacul, paguyuban cucuk lampah. Jadi ini usaha yang bermodalkan semangat PD sama ini apa kelihayan mulut dan bisa menghasilkan uang. Tapi tidak apa-apa, jalan orang mencari itu nasibnya sendiri-sendiri ya Mas ya. Iya. Dari berbagai mana saja. Dan setelah itu sudah beberapa dicoba karyawan fotokopi, terus broker properti, sekarang menjalani pekerjaan apa Mas Aswin? Ya, kalau sekarang ini saya di Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum, kalau disingkat itu KPU. KPU. Wah, ini Terima kasih. ini KPU itu sebuah lembaga itu ya. Lembaga di bawah naungan negara itu. Iya, lembaga negara. Lembaga negara yang untuk ngurusi pemilu. Tapi obrolannya tadi sudah menuju agak panjang, tapi belum saya persilahkan minum. Monggo Mas Asmino minum dulu ini kopi Wadas ini. Kopi Wadas. Wadas. Mana Temanggung ya? Wadas Temanggung, kopi asli Temanggung. Dan ini Lana Milk. Wah, ini susu berarti ini, susu. Cocok ini dikolaborasikan itu. Campur ya, barista. Campur barista jadinya. Monggo dirahapirin, diunjuk. Wah. Lego ning dodo, anteng ning weteng. Mantap. Jangan lupa yang punya kopi Wadas tahu nomor rekening saya toh. Oh ya, nanti silakan menghubungi Mas RT ini. Kalau mau menghendaki ini susu dan kopi. Kembali tadi ke KPU, mungkin Mas Aswino bisa menerangkan panjang lebar KPU itu apa, terus Mas Aswino sendiri sekarang di KPU itu sudah berapa tahun, dan posisi sekarang menjabat di KPU itu menjadi apa? Monggo. Oh. Enggak apa-apa, panjang, saya tunggu Pak. Oh, siap Mas RT. Kalau KPU itu saya di tingkat kabupaten. Tingkat provinsi juga, tingkat KPR itu juga ada gitu Mas RT. Kalau di sama penyelenggara pemilu itu selain KPU juga ada Badan Pengawas Pemilu dan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau di tahapan itu kita punya penyelenggara dari tingkat kecamatan sampai tingkat TPS. Jadi ada PPK, ada PPS juga KPPS. Nah, kalau saya sendiri ya bergabungnya itu sejak 2013 sampai sekarang 2022. 2013 sampai 2022 berarti 9 tahun. Iya. 9 kurang lebih 9 tahun. Wah, ini perjuangan ngurusi meskipun 5 tahun sekali kadang, tapi ini durasinya untuk ngurusi KPU kenceng, butuh ekstra tenaga kalau ketika pas pelaksanaan itu namanya yo
gawe yo, punya gawe yo. Nggih. Jadi pemilu itu kayak punya gawe. Punya gawe. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu karena seluruh Indonesia ya itu. Iya. Biasanya meskipun dulu ada beberapa yang tidak bisa bersamaan ya dulu ya. Iya, baru saja serentak itu di 2019 dan 2020. Disebutnya pemilihan serentak. Oh, pemilihan sebelumnya kan iya. Ada beberapa tahun ini mana gitu kan. Iya, begitu Mas RT. Itu sangat, kalau di 2019 sama 2020 ya itu bisa dikategorikan serentak begitu. Untuk bisa bersama-sama. Mungkin ke arah kedepannya bisa serentak jadi satu pas tahun berikutnya gitu. Ya kalau periode 5 tahun itu kan 2024 besok. Kalau 2024 ini yang dari KPU sudah dibentukkan SK atau ditetapkan itu hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Itu isinya kegiatan pemilihan legislatif, ya ini DPR di kabupaten, DPR di provinsi, DPR RI dan DPD sekaligus pemilihan presiden dan wakil presiden. Begitu. Di hari Rabu 14 Februari 2024 ya. Itu nanti monggo teman-teman yang mau jago legislatif mungkin dari DPRD ya. Dari DPRD siap ancang-ancang untuk menjadi dewan berlomba-lomba untuk yang mempunyai visi misi untuk membangun sebuah organisasi yang diusung ya biasanya ya seperti itu. Iya, dari partai politik. Dari parpol itu monggo teman-teman dipersiapkan di tahun 2024 nanti. Mas Aswino, di KPU tersendiri kan yang di Sleman ya, khususnya di Sleman ya Mas Aswino ini kan, di Sleman kan ada beberapa kecamatan, kelurahan sampai ke Padukuhan kalau nggak salah. Padukuhan turun ke sampai ke desa, dusun atau kampung. Itu mungkin itu mencakup semuanya enggak, dari KPU itu harus ada sinkron dengan sampai yang dari bawah enggak? Iya, jadi kami menyebutnya kerja-kerja kolektif gitu Mas. Jadi kerja kolektif. Semua melibatkan banyak orang, bahkan ribuan begitu. Untuk setiap pesta demokrasi itu. Iya, dan Mas RT ini ujung tombaknya begitu Mas. Oh, termasuk RT itu menjadi ujung tombak yang paling terdepan lah untuk ngurusi pemilu dan pemilihan ini. Untuk pemilu itu, kalau untuk secara organisasi dia tingkat yang di bawah ya, tapi paling dekat dengan masyarakat. Tapi paling dekat dengan masyarakat itu. Iya. Dari beberapa yang kemarin kan sudah 9 tahun itu lika-liku dalam KPU, sedangkan di KPU itu ada sedihnya apa gembira? Ya, yang saya sampaikan pasti yang gembira, yang apa ya, ibaratnya saya mendapatkan banyak pengalaman baru, bahkan teman-teman baru, saudara-saudara baru. Jadi karena seringnya berinteraksi dengan banyak orang, kadang ketika saya berjumpa lagi dengan orangnya itu, mereka menyapa itu saya bingung juga, ini pernah ketemu di mana, terus namanya siapa, begitu Mas. Oh, jadi sukanya itu ketika menambah teman, menambah saudara, meskipun rodok camet-camet terkenal gitu. Iya. Akhirnya malah jadi dikenal gitu. Iya. Tapi saya nebak ini sing dukanya mesti nyok kulino di unek-unek bojone mesti. Lah mesti nek pas kegiatan kuwi nglembar-nglembur terus kok. Ora mula-mula wis. Makanya butuh tenaga yang strong. Karena ketika pesta demokrasi itu kan data harus akurat, semuanya sinkron dari lini bawah sampai atas harus sesuai dengan apa yang menjadi peraturan ya Mas ya. Iya Mas RT.
Jadi kita sangat memperhatikan namanya peraturan itu, regulasi itu. Oh gitu. Nah, ini yo tugas sangat berat tapi pasti sesuai dengan yang dijalani ini, sesuai dengan hasilnya yang gininya itu nanti apa bahasa Israel ini ya apa? Sarangiu, sarangiu, sarangiu. Ini intermezzo saja nih, intermezzo saja. Aduh, Mas Asmino, jadi nek untuk data-data itu, data-data pemilih juga itu, apa sudah tercover di KPU sendiri atau nanti setiap tahunnya mendata atau gimana? Kalau besok pas mulai tahapan itu kami punya petugas pendaftaran pemilih yang tugasnya melakukan pencocokan penelitian untuk mereka yang bisa menggunakan hak pilihnya. Itu dari rumah ke rumah, bahkan itu bisa menjadi bagian tugasnya Mas RT itu untuk melakukan pendataan pemilih. Oh gini, jadi teman-teman RT yang ada di sekitaran sini atau di seputaran Sleman ya, siap-siap nanti di 2024 kita harus membantu mensukseskan itu dengan cara membantu mencocokkan data-data pemilih itu yang mau masuk atau yang sudah terdaftar ya, bisa dibilang daftar pemilih tetap juga itu. Itu nanti prosesnya menjadi DPT begitu prosesnya. Diproses menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Nah, terus kalau hak pilih itu Mas Aswino, sinten mawon sing bisa mendapatkan hak pilih? Kalau yang bisa menggunakan hak pilih itu pertama TNI atau Polri yang sudah purna tugas. TNI atau Polri yang sudah purna tugas. Berusia 17 tahun. Berusia minimal berarti? Iya, minimal 17 tahun. Atau 17 tahun, belum 17 tahun tapi sudah menikah. Oh, belum 17 tahun tapi sudah menikah. Ayo kita cermati sama-sama sing sekitaran sing wis nikah di bawah 17 tahun, dia juga mempunyai hak pilih. Nah, itu mungkin tugas kita, tugas saya seperti RT itu harus nanti menyampaikan bahwa mereka yang nikah sebelum 17 itu mempunyai hak pilih ya. Gitu. Yang enggak kalah pentingnya Mas RT, terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Itu Mas RT. Oh, yang sudah terdaftar dalam pemilihan tetap itu masuk. Atau nek ketika pemilih itu nggak nunggu pemilihan itu bisa konfirmasi di mana saja. Nah, harapan kami termasuk ketika silaturahmi ke Mas RT itu masyarakat itu proaktif. Kami juga menyediakan namanya website Lindungi Hakmu. Oh, website Lindungi Hakmu. Terus juga membuat aplikasi mobile bisa di-download di Play Store atau di Google Google Play. Google Play. Di situ tulis saja Lindungi Hakmu, nanti muncul dan masyarakat bisa secara mandiri mengecek begitu, Mas. Oh, gitu. Ini sudah kecanggihan teknologi. Jadi bisa dibuka di aplikasi handphone. Kita kan rata-rata sudah mempunyai handphone kan sekarang. Iya, aplikasi. Jadi handphone bisa kita buka di situ. Di situ sudah ada panduan-panduannya nanti. Tidak bisa kita menerangkan ABC sampai tadi. Saya yakin ketika sudah megang HP, mayoritas sudah bisa mengoperasikannya ya. Iya. Jadi kalau ditemukan itu harapan kami segera lapor datang ke kantor KPU Sleman begitu. Kalau misalnya belum terdaftar sebagai pemilih. Oh gitu. Yes. Biar nanti data untuk tahun yang akan datang lebih akurat. Iya Mas. Dan haknya tersampaikan gitu ya. Mempunyai hak untuk memilih. Mas Aswino, dari obrolan tadi ada beberapa poin yang mungkin harapannya ke depannya masyarakat itu
bisa dipermudah sistem atau apanya gitu untuk pemilihan? Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, tentu kami itu selalu melakukan evaluasi, perbaikan dan inovasi. Bagi para pemilih, bagaimana memudahkan menggunakan hak pilihnya, lebih menyederhanakan lagi bagi proses pemungutan dan penghitungan suaranya. Seperti pengembangan aplikasi Sirekap yang pernah digunakan di pemilihan 2020 itu, juga surat suara yang akan digunakan juga kami rutin melakukan simulasi pemungutan suara. Begitu, Mas. Gitu. Tadi melakukan inovasi-inovasi terus ya untuk memperlancar, mempermudah biar pemilih dan petugas, terutama kalau penghitungan itu kan melibatkan petugas dulu, dari bawah, dari tingkat TPS ya. Itu mempermudahkan itu, sering dievaluasi dan menciptakan sebuah hasil nanti yang lebih efektif ya. Iya, mudah-mudahan penyelenggaraan berikutnya lebih efektif, lebih baik lah, Mas. Gitu. Ya, mungkin bisa dicermati dari nanti yang menjadi KPPS atau atasnya lagi, bahwasanya dari KPU selalu inovasi juga, berinovasi, dirangkum, diutak-utak biar menjadi efektif dan tidak molor-molor ya mungkin ya Mas ya. Iya, bisa hasilnya itu bisa lebih akurat dan bisa cepat diketahui oleh masyarakat umum begitu. Wah, gitu. Sip, KPU itu kerjanya top, karena juga ini sangat KPU itu membantu banget, karena ini pesta demokrasi ini, wah, kalau di global orangnya itu jutaan orang yang berkecimpung dalam hal ini. Iya, kalau itu ya yang terlibat itu ya disebutnya kan kerja-kerja kolektif kan, Mas. Jadi dari tingkat TPS itu misalnya ada 7 KPPS, 2 Linmas loh, 1 TPS-nya Mas RT ini. Iya. Di lingkup berapa RT itu seluruh Kabupaten Sleman. Nah, sudah ribuan sekali. Belum dari yang lain-lain kayak Bawaslu juga. Iya, dari Bawaslunya atau dari peserta pemilunya juga itu. Dari peserta pemilunya pun kadang menyetor saksi-saksinya juga banyak juga. Wah, banyak raiso dihitung, aku wis ngitung ya. Nah, partai ini sekarang kan banyak juga, iya, karena banyak juga semua pakai saksi ya, mungkin satu partai saksinya 2 atau berapa, udah hitungannya sangatlah. Iya, dalam satu TPS itu sudah banyak sekali orang yang terlibat lah. Mas Aswino, mungkin ada kesan atau pesan yang akan disampaikan ke pemirsa YouTube tentang KPU atau dalam pemilu ini? Monggo. Oh ya, ini kan YouTube-nya Story Mas RT begitu. Sebagai ujung tombak pemilihan atau pemilu yang dekat dengan masyarakat. Jadi besok jangan lupa menggunakan hak pilihnya secara cerdas, rasional dan bertanggung jawab bagi pemilih. Bagi penyelenggara pemilu, kami tak lupa mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan kesuksesan ini betul-betul menjadi kesuksesan kita bersama, termasuk Mas RT dan teman-teman. Amin. Terima kasih Mas Aswino yang sudah menjabarkan panjang, lebar, tinggi, terus opolah lengkap banget tadi di kupas ya. Mungkin pemirsa YouTube bisa diulang-ulang nanti, dan jangan lupa di like, subscribe, komen dan share di story Mas RT. Perjumpaan hari ini sampai di sini, kita sambung besok lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.